kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa-Mu balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa-Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa-Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa-Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Selama-lamanya ku menyembah Tuhan, ku memuji Dia. Sikarada bataka Mari semua Bapak Ibu Saudara sama-sama sembah Tuhan. Sikayana makarala sakati kidamu. Haleluya. Kaulah harapan Syarala bayana bataka yarala bayana. Kaulah Tuhan yang berdaya. Haleluya. Haleluya.
segala-galanya. Haleluya, haleluya. Tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan. Tak pernah berhenti akan kasih setiamu dalamku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, menyembahmu. Syaralabayana masyana hadiratmu penuhi kami. Suasana surga mengalir dalam hati kami pagi ini. Suasana surga penuhi kami pagi ini. Dalam hadiratmu diselamatkan, dalam hadiratmu kami dipulihkan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari puji namanya. Sekiana Bapa, 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 Bapa. Sikayana bayara, 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 bayara. Syarala bala bayana bataka yara bayara. Sikana Bapa, 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 Bapa ya. Haleluya. Sambutlah kemenanganmu, sambutlah hadirat Tuhan, sambutlah Raja segala raja. Dia baik, sangat baik. Tiada yang sepertinya, yang mengasihi kita. Dia mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Sambutlah Yesus dalam hidupmu. Pujilah Yesus dengan segala jiwamu. Saudaraku semua kita menyembah Tuhan. Sambut Tuhan dengan hatimu. Sambut Tuhan dalam hidupmu. Ya Allah yang menolong kita. Daripada nyala datang pertolongan, daripada nyala datang kesembuhan, daripada nyala datang pemulihan. Sikayana bayara la bayara la bayara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau lahir di hati kami. Engkau ada dalam jiwa kami. Kami untuk kemuliaan-Mu. Syarala bayara la bayara la bayara. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Saudaraku, mari semua ajak keluargamu sama-sama menyembah Tuhan. Mari semua ajak sahabatmu, teman-temanmu menyembah Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat membuat kita rasa tenang dan bahagia selain daripada Tuhan. Tidak ada rasa nyaman bahagia selain hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dalam doa-doa pribadi, dalam pujian
supaya
supaya kehidupan memancar sana, supaya kehidupan memancar sana.
Bashana Bayaraba. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Hari ini Tuhan ada kami percaya hari ini hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan, hari kesembuhan, hari kelepasan. Seluruh umat Tuhan diberkati dimanapun mereka berada, ditolong, dijamah, diurapi. Perkara besar, perkara hebat terjadi pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba yang menyampaikan firman, singkapkan rahasia firman-Mu, wahyukan Tuhan, singkapkan pengertian-pengertian yang baru. Biarlah juga hamba-Mu diberkati kebenaran firman-Mu. Dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan jamah setiap hati kami untuk siap boleh menerima firman. Bagaikan tanah yang subur, yang diberkati lewat setiap pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang kekal, yang luar biasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Diberkati seluruh umat-Mu, disembuhkan yang sakit, dikuatkan yang lemah, diberkati mereka yang sedang putus pengharapan. Engkau berikan pengharapan yang baru, yang berduka cita dihibur. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Perkara besar, perkara hebat, perkara yang luar biasa terjadi pada pagi hari ini. Seluruh kami umat-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi umat Tuhan yang dahsyat, diberkati dan luar biasa, ditolong Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Tuhan berkati semuanya, sehat sukacita, amin. Tidak ada yang jauh dari Tuhan, tidak ada yang mengkhianati, tidak ada yang meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Tetapi semuanya makin melekat dengan Tuhan. Saudara, perlu kita ingat kembali dan renungkan bahwa hari-hari ini adalah jahat, tidak ada yang akan jadi baik. Sekalipun kepolisian, TNI atau pihak keamanan intelijen makin baik pelayanannya untuk memberantas kejahatan. Tetapi saudara, Alkitab sudah lebih dahulu memberikan pengertian kepada kita bahwa yang jahat akan bertambah jahat, ya, yang cemar akan bertambah cemar. Tetapi sekaligus juga yang kudus akan bertambah kudus, yang benar akan bertambah benar. Terus coba kita lihat, baca dulu Wahyu 22 ayat yang ke-11. Ya, Wahyu 22 ayat yang ke-11, menjelang kedatangan Tuhan, inilah yang terjadi. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat dia jahat. akan terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dia akan terus cemar. Dan barang siapa yang benar, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dia akan terus berbuat kebenaran.
Barang siapa yang kudus, Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan terus dia dirinya. menguduskan dirinya. Sehingga makin hari makin benar, makin hari makin kudus. Sama seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna, adalah kudus, adalah benar. Saudaraku, ayat 12 coba baca. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ini yang perlu kita renungkan. Kitab Perjanjian Baru dengan kitab Wahyu ditutup dengan perkataan ini. Sesungguhnya aku datang segera, Tuhan akan datang segera. Dan Tuhan akan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tahukah saudara, Tuhan akan datang segera. Dan dia datang bukan sebagai juru selamat lagi, tapi dia datang sebagai hakim atau sebagai pembawa upah bagi setiap orang. Dia akan membawa upah, dia akan membawa balasan menurut perbuatannya. Saudaraku, sekali lagi Tuhan Yesus akan datang. Dia sudah pernah datang sebagai juru selamat, tapi kedua kalinya dia datang bukan lagi sebagai juru selamat, tapi dia datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi setiap orang. Dia akan membalas perbuatan setiap orang. Entahkah itu baik, entahkah itu jahat, setiap orang akan menerima upah, menerima balasan daripada Tuhan menurut perbuatannya. Maka saudaraku, jaga sikap hatimu, jaga perbuatanmu supaya tidak salah di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan orang engkau bisa membenarkan diri, bahkan di tengah-tengah pengadilan engkau mungkin saja bisa membenarkan diri karena pengacaramu hebat, karena jabatanmu kuat, karena uangmu banyak, bisa saja kamu dapat membenarkan diri. Tapi dengar baik, di hadapan Tuhan, hakim di atas segala hakim, hakim yang adil. Tadi malam kita dengar berita firman Tuhan bahwa dia akan menjadi raja damai, raja yang mendirikan kerajaannya kokoh di atas keadilan dan kebenaran. Dia akan segera datang dan dia akan menghakimi setiap orang, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi saya ingatkan saudaraku, hati-hati dengan perbuatanmu, hati-hati dengan segala tipu daya kalau mungkin selama ini kamu pernah lakukan. Saudara, mungkin di depan orang bisa membenarkan diri, di depan pengadilan bahkan engkau bisa membela diri dan membenarkan diri. Karena kamu punya uang banyak, karena pengacaramu hebat, kamu bisa bayar pengacara atau mungkin kamu bisa suap ya para hakim ataupun jaksa. Tetapi dengarkan baik, Tuhan tidak dapat engkau suap, Tuhan tidak dapat engkau bohongi. Tuhan tidak dapat engkau tipu, tapi Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian juga saudara yang sudah berbuat baik, yang sudah melakukan kebenaran, tetapi mungkin masih diperlakukan tidak adil, masih direndahkan, masih dihina, masih ada orang yang mencoba menghalalkan segala cara untuk menindas saudara. Dengarkan baik, kamu gak usah kecut dan tawar hati, kamu gak usah putus asa, kamu jangan berhenti berbuat baik. Kamu jangan berhenti berbuat kebenaran, karena juga akan datang segera waktunya. Engkau akan menerima upah, engkau akan menerima pembelaan, engkau akan menerima pengakuan. Bukan dari manusia, bukan dari pejabat, tetapi dari Tuhan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Daripadanya lah datang pembelaanmu, daripadanya lah datang pengakuan bagimu. Bahkan bukan hanya sekedar pengakuan kosong, tapi engkau akan diberikan upah dan balasan yang setimpal. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab ayat 13 firman Tuhan berkata apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Dialah yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Segala zaman dalam kendali Dia. Segala situasi dalam kendali Dia. Terus ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ya. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Tahukah saudara arti jubah di sini apa? Jubah menunjuk kepada kelakuan kita, perbuatan kita. Jadi berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jubah kalau kotor itu menggambarkan hidup kita yang kotor, yang jahat karena dosa, yang sudah rusak, yang terhamiri, tercemar karena perbuatan dosa. Tetapi kita akan menjadi berbahagia jikalau jubah kita basuh, kita cuci. Artinya yang kotornya kita buang saudaraku. Itulah yang kita kenal dengan istilah bertobat, berubah. Makanya setiap orang yang percaya Yesus harus berubah, harus berbeda ke arah yang baik, ke arah yang kudus, ke arah yang benar.
saudaraku, sia-sia pengakuan kita menjadi Kristen jikalau kita tidak berubah kepada sisi yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, entahkah engkau pejabat, entahkah engkau PNS, entahkah engkau pebisnis, entahkah engkau hanya rakyat biasa, petani biasa, entahkah engkau mungkin hanya pembantu rumah tangga, apapun posisimu saudaraku, itu tidak mempengaruhi posisimu di sorga. Posisimu pekerjaan di bumi tidak mempengaruhi posisimu yang di sorga. Apa yang mempengaruhi bagaimana engkau membasuh jubahmu. Adakah jubahmu yang kotor? Adakah sikap hati yang mau bertobat dari segala kesalahan kekuranganmu selama ini? Engkau yang berzina, engkau yang bercabul, engkau yang mencuri, engkau yang merokok, engkau yang mabuk keras, mabuk minuman-minuman keras, engkau yang mungkin selingkuh, engkau yang mungkin melakukan banyak sekali korupsi, engkau yang menipu orang lain, engkau yang berlaku semena-mena kepada orang lain. Pertanyaan saya pada pagi hari ini, adakah sikap hati yang rindu bertobat dalam dirimu? Maukah engkau meninggalkan semuanya itu? Maukah engkau membasuh jubahmu yang telah kotor itu? Sebab dengarkan baik saudaraku, ada waktunya Tuhan segera datang membawa upah bagi setiap orang. Amin. Saudaraku, hidup kita di dunia hanya sementara. Jangan berbangga kalaupun kau kaya tapi dengan hasil korupsi. Jangan kau bangga kalaupun kau kaya tetapi dengan hasil menindas orang lain. Jangan bangga kalaupun kau kaya tapi hasil menipu orang lain. Hasil mengambil hak orang lain. Itu hasil mencuri, itu hasil merampok, hasil memeras. Jangan engkau bangga dengan semuanya itu. Sebabkan dengar baik saudaraku. Di bumi mungkin kau bisa tertawa. Tetapi dengar Tuhan ketika sudah mengadili. Memandang wajahnya pun kau tidak akan berani. Tapi saudara pagi hari ini masih ada kesempatan, masih ada pemilihan. Maukah engkau membasuh jubahmu itu? Jubah yang kotor, hidup yang najis, hidup yang rusak, hidup yang penuh dosa. Maukah engkau basuhkan itu saat ini dengan darah Yesus? Darah Yesus yang akan membasuhkan saudara dan saya dari setiap dosa-dosa. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Semua orang pernah berbuat dosa, saudara. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Alkitab bilang manusia itu setelah seperti binatang. Karena tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang berbuat benar, tidak ada yang mencari Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika Yesus datang ada keselamatan, ada pemulihan, ada berita kabar baik. Saudara, hari ini sekali lagi saya mau tanya, maukah engkau berbahagia nanti di akhir zaman ini? Maukah engkau berbahagia ketika Yesus hadir? Maukah engkau berbahagia ketika sang hakim bumi telah datang membawa upah kepada setiap orang? Jika engkau mau berbahagia, basuhlah jubahmu. Basuhlah jubahmu. Basuhlah hidupmu. Dengan darah Yesus tinggalkanlah hidupmu yang lama. Perayaan Natal bukan perayaan baju baru, bukan perayaan sepatu baru. Perayaan Natal bukan perayaan jalan-jalan, bukan perayaan makan-makan. Walaupun itu bisa-bisa saja. Tetapi perayaan Natal punya makna lebih dalam, bagaimana gelap itu Tuhan ubah dengan terang yang hadir di dalam diri manusia. Dunia sedang dalam kegelapan, di saat itulah Yesus lahir sebagai Raja Damai terang dunia. Perayaan Natal menunjuk kepada bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah kegelapan. Yesus hadir membawa kebenaran. Yesus hadir membawa segala yang selama ini susah bagi manusia menjadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus lahir mengubah segala ketakutan menjadi kesukaan besar. Allah menyertai manusia. Perayaan Natal kali ini tidak bisa semegah hari-hari yang lalu. Dahulu, di waktu-waktu yang lalu, orang bisa buat perayaan Natal dengan budget yang sekian ratus juta bahkan miliaran. Karena mungkin ada door prize-nya, ada ini, itu dan segala macam. Tapi hari-hari ini, perayaan Natal mungkin hanya bisa dirayakan kelompok-kelompok kecil. Kalau di Jakarta paling 30 orang yang diizinkan, saudara. Kumpulan hanya sekecil orang. Saudara, kiranya situasi ini juga mengajarkan kita betapa perayaan Natal itu bukan bermakna kemegahan duniawi, tetapi perubahan dalam hidupmu. Bagaimana Yesus hadir mengubah hatimu, mengubah hidupmu, mengubah karaktermu.
Bagaimana engkau mau membasuh jubahmu. Sehingga kelak ketika Yesus datang, saudara, di sorga, kita akan menikmati buah pohon-pohon kehidupan. Kita akan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Kota yang di Yerusalem baru. Natal itu membawa kita menyadari bahwa kegelapan dunia telah berakhir. Sekarang ada terang di dalam Yesus. Tahukah saudara, sebelum kelahiran Yesus Kristus, di Alkitab kita ini kalau saudara buka, Alkitab yang tertulis ini saudaraku, ada satu lembar, ini ada satu lembar, dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kosong. Mungkin saudara bisa berkata, ngapain sih ini ada satu lembar kosong? Kok ini gak ada penghematan atau gimana? Apa tulisannya cuma tulisan perjanjian baru saja? Apa sih kok sampai satu lembar kosong? Tahukah saudara? Satu lembar kosong ini punya makna. Satu halaman punya makna 200 tahun. Sehingga satu lembar punya makna 400 tahun. Kurang lebih sekitar 400 tahun Allah berdiam diri. Tuhan diam. Tidak berbicara lewat nabi-nabinya. Kenapa? Dosa manusia sedang merajalela. Kebejatan, kehancuran, kenajisan sedang merajalela. Sehingga Allah sampai berdiam sekitar 400 tahun. Tidak berbicara lewat nabi-nabinya. Tidak ada berita firman yang dia sampaikan. Tuhan berdiam diri kurang lebih 400 tahun. Karena dosa Israel. Karena dosa umat manusia. Sampai ketika Tuhan akan berbicara apa yang dia sampaikan. Berita kabar baik, Yesus lahir. Berita keselamatan. Yang sanggup mengalahkan dosa-dosa manusia. Setelah diam sekitar 400 tahun. Karena dosa manusia. Selanjutnya ketika Tuhan buka mulutnya menyampaikan firman lewat nabinya. Lewat hamba-hambanya, lewat malaikat Gabriel. Berita apa yang disampaikan? Berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Berita tentang bahwa Allah menyertai umat manusia. Kenapa Allah berdiam, saudara? Jikalau kita belajar ke kitab Kejadian. Ketika dosa menguasai manusia, Allah murka. Dia kirimkan air bah. Sehingga hanya satu keluarga daripada keluarga Nuh. Nuh dan 3 orang anaknya bersama menantunya. Hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Kenapa waktu itu Tuhan murka? Karena dosa merajalela. Dosa merajalela, manusia tidak ada yang benar. Hanya Nuh dan keluarganya yang menyembah Tuhan. Maka Tuhan menghukum bumi, menghukum manusia dengan dibinasakan seluruh manusia. Mati semua manusia. Kecuali Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Dan juga menantunya dan istrinya Nuh. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Dan ketika situasi yang sama kembali lagi dengan Israel. Mereka hidup dalam dosa. Tuhan tidak mungkin lagi menghukum bumi dengan air bah. Karena sudah ada tanda pelangi. Yang mengingatkan Tuhan bahwa dia tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. 400 tahun. Tuhan berdiam diri. Lalu apa yang dia renungkan? Tuhan akan merenungkan kembali penggenapan keselamatan yang telah dia janjikan kepada orang Israel. Maka berita yang disampaikan adalah Allah Immanuel, Tuhan menyertai. Di tengah-tengah manusia yang berdosa itu. Tuhan tidak hadir lagi membawa penghukuman. Tapi Tuhan hadir membawa keselamatan di dalam Yesus. Itulah yang dia kerjakan ketika Yesus di dunia ini. Tetapi dengarkan baik, masa untuk Yesus datang sebagai juru selamat sudah selesai. Kedua kalinya dia akan datang. Tuhan akan datang. Beritanya bukan lagi berita keselamatan, tapi berita penghakiman. Berita pembalasan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, apalagi kita yang sudah Kristen dari nenek moyang, sekiranya kita diselamatkan, diubahkan, diberikan kesempatan
untuk mengalami kemenangan nantinya. Ketika Yesus datang, dia datang di awan-awan dengan segala pasukan malaikatnya. Dan suara sangkakala terdengar di segala penjuru mata angin. Saya berdoa kiranya saudara dan saya bisa dapat tersenyum memandang Tuhan. Karena saudara dan saya ikut terangkat dan ikut menerima upah di hadapan Raja di atas segala raja. Berita Natal membuat berita Allah menyertai. Allah menyertai, jangan takut. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus turun ke atasmu. Saudaraku, Yesus kalau ada dalam hidup kita, situasi hidup kita akan berubah. Situasi hati akan berubah. Makanya Bapak Ibu, saya ingatkan anakmu ajar untuk takut Tuhan sejak dari kecil. Jangan untuk logikanya, untuk pikirannya kamu mati-matian menyekolahkan dia ke sekolah yang terbaik. Sudah sekolah di sekolah yang terbaik, kamu bikin lagi kursus di kursus yang terbaik. Kamu investasi banyak ya ratusan juta, mungkin bisa saja dari SD sampai dengan SMA. Kamu invest puluhan ratusan juta untuk membuat anakmu pintar. Kamu berharap setelah dia nanti dewasa, dia menjadi orang sukses. Saudara, banyak yang begitu, anaknya memang pintar. Anaknya memang hebat secara logika. Tetapi yang mengerikan setelah dia dewasa, logikanya itu dia pakai untuk melawan orang tuanya. Dia pakai untuk melawan orang-orang yang dahulunya berkorban bagi dia. Kenapa? Dia hanya dicekoki dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak salah kamu buat anakmu di sekolah yang terbaik. Tidak salah kamu buat anakmu di tempat universitas yang terbaik. Tidak salah engkau buat anakmu, saudaraku, di tempat kursus yang terbaik. Puji Tuhan kalau memang kamu bisa sekolahkan di sana. Puji Tuhan. Tapi saya ingatkan, jangan lupakan hal yang lebih penting daripada itu. Ajar anakmu untuk takut akan Tuhan. Ajar anakmu untuk mengutamakan Tuhan daripada segala sesuatu dalam hidupnya. Karena saudara, jikalau dia sudah takut akan Tuhan, maka saya yakin sepintar-pintarnya dia, sekaya-kayanya dia akan tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jikalau dia sudah takut akan Tuhan. Saudaraku, jangan sampai karena engkau fokus membuat anakmu pintar, engkau lupa mengajarkan dia takut akan Tuhan. Jangan berpikir yang penting dia sudah bisa doa makan. Itu udah cukup, udah mengerti Tuhan. Enggak. Saudara, kita coba lihat firman Tuhan dalam Mazmur 100 yang ke-27. Jikalau Tuhan tidak menjaga kota, sia-sialah orang yang menjaganya. Jadi kehebatan logika, kehebatan pengetahuan itu sia-sia saja jikalau tidak ada Tuhan di sana. Ya, Mazmur 127 ayat 1. Ya. Nyanyian Ziarah Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Perhatikan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah usaha orang membangunnya. Terus? Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia juga pengawal berjaga-jaga. Terus? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Saudara cari nafkah, cari penghasilan, bangun pagi-pagi, sia-sia. Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Jikalau saudara duduk-duduk sampai jauh malam, ya. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Engkau susah payah mengerjakan pekerjaanmu. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kamu kerja habis-habisan, kamu kerja mati-matian untuk kamu punya makan roti yang kamu dapat dengan susah payah. Kamu berpikir dengan kerja kerasmu engkau akan aman. Ternyata Alkitab berkata Tuhan memberikan apa yang diperlukan itu kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti orang yang dicintai Tuhan kerjanya tidur-tidur. Tapi artinya apa? Bukan karena susah payahnya. Orang yang dicintai Tuhan itu akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, saya ingatkan, kamu mungkin bisa mewariskan harta kekayaan kepada anak-anak. Tapi saya mau kasih tahu, harta berapa lama sih bisa bertahan? Harta warisan yang paling berharga adalah warisan iman. Maka sebelum engkau memikirkan warisan uang kekayaan kepada anak-anakmu, wariskan iman kepada mereka.
Ajar anak-anakmu, cucu menantumu duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ajar mereka untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Ajar mereka untuk setiap pagi jangan mengerjakan hal yang lain selain mencari Tuhan terlebih dahulu. Jikalau orang sudah cari Tuhan, jikalau orang sudah mencintai Tuhan dan setia taat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya hidupnya pasti diberkati dan dipulihkan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, taat dan setia, saya yakin ujung-ujungnya hidupnya diberkati, dipulihkan Tuhan. Sekalipun masih ada proses, memang masih ada proses. Tapi dengarkan baik-baik, proses tidak membuat engkau menjadi banyak protes. Proses tidak membuat engkau menjadi gagal. Proses itu bagian daripada keberhasilan. Proses bagian daripada keberhasilan. Sekali lagi, proses bagian daripada keberhasilan. Ajar anak-anakmu, apalagi saudara anaknya masih SD, masih bisa kamu arahkan. Kalau dia sudah SMA, bahkan masuk dalam universitas, sudah susah mengarahkan dia. Tapi selagi masih mungkin, arahkan dia. Hari Minggu, jangan pergi kemana-mana selain beribadah, diutamakan. Tiap pagi bangun, baca Alkitab, berdoa. Tekankan baca Alkitab dan berdoa. Jangan hanya berdoa. Makanya orang tua harus jadi teladan. Sebelum saudara mengajarkan anak-anakmu, jadilah teladan. Sebelum saudara mengajarkan anak-anakmu, jadilah teladan. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara hebat, saudara ya bisa mewariskan ya security pengamanan kepada anakmu. Kalau bukan Tuhan yang jaga, habis saudara. Saudara pernah dengar berita di dunia bahwa presiden sendiri pun dapat ditembak mati. Pernah kejadian kan? Presiden yang kita pikir sudah pengamanan yang paling hebat, ternyata masih dapat ditembus pengamanannya. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, ya, jangan hanya mewariskan harta duniawi. Jangan fokus hanya membangun logika anakmu, kepintaran, tetapi imannya tidak. Tetapi moralnya, mentalnya untuk takut akan Tuhan tidak kau perlengkapi. Justru apa kata firman Tuhan? Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Apa kata firman? Ya, coba dibaca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa orang yang diberkati? Yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara pengen lihat anakmu diberkati? Ajarkan dia mengandalkan Tuhan. Saudara pengen lihat anak cucumu diberkati? Ajar dia sejak dini mengandalkan Tuhan. Terus? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ajar anak-anakmu menaruh harapan kepada Tuhan, bukan kepada harta warisan. Haleluya, amin. Ajar keluargamu, keturunanmu untuk berharap hanya kepada Tuhan. Bukan kepada harta warisan, bukan kepada jabatan, bukan kepada kekayaan. Bukan kepada manusia. Terus? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jika anak-anakmu sudah kau ajar mengandalkan Tuhan, jika anak-anakmu sudah kamu ajar berharap kepada Tuhan, ini yang terjadi dalam hidupnya. Apa itu? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon kalau ditanam di tepi aliran air, dia akan tetap mendapat suplai air. Kenapa? Dia terhubung dengan sumber air. Ya. Dan pohon itu bisa hidup kalau airnya cukup. Tanaman manapun akan mati ketika kekurangan air. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mengalami datangnya panas terik, dan tidak akan khawatir di tahun-tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Terus ada buahnya. Terus ada berkatnya. Jikalau anakmu sudah takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dengarkan baik.
di tengah-tengah masa kekeringan, dia akan tetap terpelihara. Di tengah-tengah masa panas terik, dia akan tetap dapat terpelihara. Kenapa? Karena yang dia andalkan bukan saudaraku kekuatannya, tetapi Tuhan sumber berkat. Saudaraku, engkau bisa mewariskan banyak harta, saya ulangi lagi. Tapi ajar anakmu tidak mempercayakan diri kepada harta itu. Tapi ajar dia terkoneksi dengan sumber kekayaan itu. Sumber berkat itu. Ketika anak-anakmu terhubung dengan sumber berkat. Ketika anak-anakmu, keturunanmu, bahkan engkau sendiri terhubung dengan sumber berkat. Maka berkatmu tidak dipengaruhi keadaan. Walaupun ada panas terik, walaupun ada masa kekeringan. Tapi engkau terpelihara sempurna. Tapi engkau diberkati oleh Tuhan. Tapi berbeda jikalau saudara mengandalkan kekuatan manusia. Berbeda jika keturunanmu mengandalkan kepintarannya. Berbeda jikalau mereka hanya mengandalkan kehebatan mereka. Ayat yang kelima. Kita coba naik ke atas dulu. Ya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Stop. Makanya jikalau hanya pintar tapi tidak takut Tuhan, dia menjadi terkutuk. Jikalau keturunanmu hanya pintar, hanya hebat, tapi tidak mengandalkan Tuhan, dia menjadi terkutuk. Jangan buat anak-anakmu menjadi manusia terkutuk karena kamu salah mendidik mereka. Tidak kamu didik takut Tuhan. Bahkan kamu tidak peduli. Dia sekolah di tempat yang ateis sehingga merubah cara berpikirnya. Lama-lama dia bilang tidak ada Tuhan. Mana ada Tuhan? Berapa banyak anak-anak orang hebat, orang-orang kaya. Tadinya dia cinta Tuhan. Ya, tiba-tiba disekolahkan di tempat yang anaknya ya katanya pintar sih, tapi di sana tidak mengakui Tuhan. Pulang dari sana dia menjadi tidak mengakui Tuhan. Pintar tapi tidak mengakui Tuhan. Kamu buat keturunanmu jadi terkutuk. Coba terus lanjutkan ayat. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Siapa sih orang yang terkutuk? Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Siapa sih orang yang terkutuk? Orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Apa ciri orang yang hatinya jauh daripada Tuhan? Cirinya adalah apa yang dia lakukan, apa yang dibuat jadi standar hidupnya dalam sehari-hari. Apakah perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Jikalau yang dibuatnya adalah perkataan Tuhan, berarti hatinya dekat dengan Tuhan. Jikalau standar hidupnya justru menentang perkataan firman, berarti hati orang itu jauh daripada Tuhan. Contohnya ketika saudara sakit hati. Ada orang bilang, udah biarin aja, balas aja, sakitin aja. Tapi Tuhan bilang, ampuni. Nah, ketika situasimu seperti itu, apa yang kau dengarkan? Mengampuni seperti yang firman katakan, atau membalas seperti yang orang lain katakan? Ketika kamu membalas berarti hatimu jauh dari Tuhan. Kamu menantang Tuhan. Tapi ketika kamu mau mengampuni, maka hatimu adalah hati yang dekat dengan Tuhan. Jikalau orang mengandalkan manusia, jikalau orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan pengalamannya saja, maka orang itu dikatakan terkutuk. Apa yang terjadi dengan dia? Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Hidupnya seperti semak bulus, jadi seperti semak-semak. Terus? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Walaupun pintar, walaupun hebat, tapi tidak merasa baik. Tapi tidak merasa nyaman. Tapi tidak merasa damai. Padahal kaya, tapi tidak dapat menikmati kekayaan. Itulah jadinya hidup orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya jauh dari Tuhan. Terus? Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Ya. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dia hidupnya seperti tinggal di tanah angus di padang gurun. Jadi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, saudaraku, hidupnya hari-harinya seperti lagi tinggal di padang gurun.
Siapa yang sudah pernah ke padang gurun? Padang gurun itu kalau malam dingin, kalau siang panas. Cari air susah. Angin sedikit langsung banyak debu. Jorok kotor. Gak ada orang yang dapat bertahan di padang gurun. Saudaraku, demikian jadinya hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, mari saudara kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka itulah yang dilakukan oleh Raja Daud dalam Mazmur 108 sesuai jadwal pembacaan firman Tuhan. Kita Mazmur 108 pagi ini kita belajar, kita baca. Saudaraku, ya, mungkin Ibu Gembala boleh bantu baca saja dulu. Mazmur 108 dari ayat 1, ya. Syukur dan doa nyanyian Mazmur Daud. Saudaraku, Mazmur 108 ini mengajarkan kita supaya mengandalkan Tuhan. Ya, silakan baca. Syukur dan doa nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Ya. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Ya. Aku mau membangunkan fajar. Ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya. Ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Iya. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ya, ayat 7 perhatikan baik-baik. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Siapa yang terluput? Orang-orang yang Kau cintai. Yang terluput adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Terus? Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Iya, dengan apa kita diselamatkan? Dengan tangan kanan Tuhan dan kita dijawab oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan ini akan terjadi bagi orang yang dicintai Tuhan. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Makanya si Daud ini saudaraku, dia tahu yang paling dapat menjamin hidupnya itu hanya Tuhan. Maka sekalipun dia raja, punya pasukan pengawal, dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan berkatilah aku. Jangan sampai kita masih jauh banget daripada status Daud. Daud ini raja, tapi dia sungguh meyakini pertolongan Tuhan. Padahal kita masih biasa-biasa saja. Ya rumahnya mungkin baru 30, tetapi sudah tidak mengakui Tuhan. Apalagi rumahnya belum ada. Tidak mengakui Tuhan lagi. Keterlaluan. Saudara bilang sama-sama, saya tidak mau keterlaluan. Haleluya. Kalau saudara ada keluarga di situ bilang, jangan kau keterlaluan. Pakai bahasa Medan dulu sedikit, biar agak enak gitu kan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, si Daud ini meyakini bahwa dia dapat terluput kalau dia datang kepada Tuhan. Saudara mau diluputkan Tuhan. Saya yakin di pandemi COVID-19 ini, selagi masih ada iman di hatimu, selagi kamu masih berseru kepada Tuhan, selagi kamu masih taat dan setia, jikalau memang bukan waktunya dipanggil Tuhan, engkau akan diluputkan Tuhan, engkau akan diselamatkan Tuhan. Tuhan menjawab engkau hari ini. Saya berdoa, saudara angkat tangan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, engkau yang menjawab mereka dalam doa mereka, dalam pergumulan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kesembuhan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang menjawab doamu. Tuhan yang menyelamatkan kau. Ayat yang ke-8. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria. Ya. Aku hendak membagi-bagikan Sikem. Ya. Dan lembah Sukot hendak kuukur. Ya, terus. Gilead punyaku. Manasye punyaku. Ya. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Ya. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Ayat 11. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Ya. Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju? Dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Ayat 13 perhatikan. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan
berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ya. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan. Saudara mau melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa? Saudara mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengukir sejarah? Lakukan itu bersama dengan Tuhan. Saudara pengen anak-anakmu menjadi orang-orang hebat di negeri ini? Menjadi orang-orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan? Ajar mereka mengandalkan Tuhan. Sebab dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan akan datang sebagai hakim. Dan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sia-sia penjaga menjaga kota. Sia-sia orang membangun kota. Jikalau tidak ada Tuhan yang menyertai mereka. Jikalau tidak ada Tuhan yang menolong mereka. Saudaraku, jikalau engkau mau melihat berkat Tuhan. Jikalau saudara mau melihat pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan. Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, akan ada masanya mencari Tuhan tidak bisa bebas lagi. Akan ada masanya nanti orang-orang akan haus lapar untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak mau lagi. Kenapa saudaraku? Karena masa mencari Tuhan itu ada batasnya. Saya ingatkan saudara, masa mencari Tuhan itu ada batasnya. Masa mencari Tuhan ada batasnya. Coba saudara baca Amos 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya ingatkan saudaraku, sekarang lagi Tuhan kasih kesempatan mencari Tuhan. Pakai ini sepuasnya, sebaik-baiknya. Karena waktunya akan hilang. Bahwa manusia kalaupun cari Tuhan, Tuhan sudah gak dapat ditemui. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Ini nubuatan firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke sebuah negeri. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan lagi kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Bukan kehausan akan air. Jadi ada musim lapar, tapi lapar bukan untuk makan. Ada musim kehausan, tapi haus bukan dengan minuman air, tapi karena di situ banyak makanan, banyak air. Terus ini kelaparan tentang apa? Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ini rasa lapar dan haus untuk mendengarkan firman. Saudaraku, akan ada masanya setiap orang, bahkan banyak orang lapar haus dengan firman. Karena apa? Mereka sadar apa yang mereka lakukan selama ini ternyata tidak dapat menyelamatkan kekayaan, pangkat jabatan mereka, tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Sehingga mereka mulai mencari-cari di mana Tuhan, di mana Tuhan. Terus mereka akan mengembara dari laut ke laut. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Berarti saudaraku, antar negara ataupun antar pulau yang dipisahkan oleh lautan. Terus dan menjelajah dari utara ke timur. Ya. Untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Berarti mereka bisa berkorban, saudaraku, begitu banyak duit nantinya untuk mencari Tuhan. Sampai berjalan dari laut seberang ke seberangnya, dari satu kota ke kotanya, dari utara ke timur. Berarti itu jauh banget saudaraku. Dari ujung ke ujung mereka cari firman. Tetapi yang mirisnya tidak mendapatnya. Terus pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik. Saudara yang anak-anak dara cantik. Kamu cantik tapi tidak takut Tuhan, sia-sia. Waktunya Tuhan akan datang. Anak-anak dara cantik pun menjadi apa? Menjadi rebah lesu. Menjadi lesu. Tidak bisa lagi membanggakan kecantikannya. Karena ternyata sia-sia ujungnya. Terus. Dan anak-anak teruna karena haus. Ya. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria. Ya. Dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan. Serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Ya. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Mereka yang menyembah dewa-dewa. Mereka yang mengatakan bahwa selama ini Allah-Allah itu dapat menolong. Ternyata tidak dapat menolong. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Saudaraku, masanya akan datang. Di mana firman tidak lagi diberitakan. Kenapa? Karena Tuhan telah mengangkat orang-orang kudusnya dari bumi. Diangkat. Lalu di bumi akan kacau balau.
Dan orang mulai mencari Tuhan, tapi terlambat. Saudara, kalau kita mau bilang sekarang sepertinya sudah mengarah ke sana. Sekarang ibadah sudah mulai dibatasi. Dibatasi jumlah orang yang dapat beribadah. Dibatasi lamanya ibadah. Dibatasi jarak orang dengan satu yang lain kalau beribadah. Mulai terjadi pembatasan. Ya, memang sih alasannya karena corona. Tetapi kan kita tidak tahu ke depan terjadi apa lagi. Kalau datang yang lebih parah dari corona, apa yang akan terjadi lagi? Kalau datang 3 jenis macam virus yang lebih parah dari corona, jadi apa kita nanti? Oleh sebab itu Alkitab mengingatkan kita. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, andalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Basuh jubahmu, yaitu segala kekotoran, segala karakter yang salah, segala dosa yang mengikatmu. Basuh itu, karena Tuhan akan segera datang membawa upah. Jangan sampai Tuhan dapati jubah kita kotor. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, pada waktu tidur pun diberkati. Waktu tidur pun diberkati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berkatnya bukan karena susah payahnya, tapi karena Tuhan memberkati dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali besok pagi dalam Mesbah Doa jam 5 pagi. Kami akan live, kami akan sampaikan kepada saudara berita kebenaran. Dan semoga saudara boleh tetap diberkati lewat Mesbah Doa ini. Tuhan memberkati saudaraku. Jangan lupa membagikan dan juga mengikuti, ya menyukai juga daripada halaman Facebook ini, sehingga setiap saudara setiap paginya menerima pemberitaan setiap kita sudah live streaming. Ada banyak kesembuhan, ada banyak berkat yang terjadi dalam pelayanan kita ini saudaraku. Banyak orang yang sudah dijamah Tuhan, bahkan rumah tangga yang sudah berpisah sekian tahun kembali Tuhan pulihkan lewat mendengarkan firman Tuhan di Mesbah Doa ini. Saudara yang masih belum mengalami mujizat, bertahan dan kuatlah, sekaligus belajar, praktekkan firman. Taat dan setia, bayar harganya. Dan saudara jangan lupa subscribe juga akun YouTube kita dengan nama BJR Bestron Jusuproni. YouTube kita dengan nama BJR Bestron Jusuproni. Ya, mulai hari ini ibadah-ibadah kita akan kita upload ulang di YouTube. Tetapi hanya dari pujian sampai dengan khotbah saja. Untuk doa syafaatnya tidak akan upload di YouTube. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dapat bagikan, Bapak Ibu dapat dengarkan ulang, sehingga saudara tetap diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan, taat dan setia melakukan kebenaran. Haleluya, glory, glory. Hanya padamu
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan. Kami terima segala yang baik. Kami terima segala yang baik daripada Tuhan. Kami sehat, kami sembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Segala perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami belajar mengandalkan Tuhan. Kami belajar mengandalkan Tuhan. Saudaraku, taruh tanganmu di dada. Aku berdoa bagi saudara. Lihatlah tangan yang ditaruh di dada pada pagi hari ini. Lambang kami setuju dan percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara hebat dalam hidup kami. Jikalau Engkau mau melihat pertolongan Tuhan, jikalau Engkau mau setia dengan Tuhan, jikalau Engkau mau melihat pemulihan terjadi, mari andalkan Tuhan mulai hari ini. Ajarkan anak-anakmu takut Tuhan. Wariskan warisan iman. Wariskan iman yang teguh kepada Tuhan bagi setiap anak. Tuhan berkati setiap hati. Tuhan pulihkan, sembuhkan. In Jesus name. Tuhan ubah kami. Jadikan kami layak seperti yang Tuhan mau. Benarkan hidup kami. Tuhan, jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Inilah kami buka hati kami. Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bagi Tuhan segala pujian. Indonesia diberkati, keluarga kami diberkati, seluruh umatmu diberkati. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami declare pagi ini, kami sehat, kami diberkati, kami diurapi, kami dipulihkan, kami diurapi, kami diberkati, kami berkelimpahan, kami ditolong Tuhan, kami tidak berkekurangan, kami menang, kami berhasil, tidak gagal. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atasmu, menyertai engkau maranatha sampai selama-lamanya. Sehingga kau diberkati dan keluargamu dilindungi, disertai. Engkau menjadi garam dan terang dunia. Engkau menjadi suratan Kristus yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Diberkatilah engkau dan seluruh keluargamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.